peran divisi teknis dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu? Ini adalah garda terdepan yang menentukan bagaimana seluruh tahapan proses pemilu ini berjalan dengan akurat. Sempat terjadi aksi protes dari salah satu kelompok pendukung peserta pemilu. Bagaimana Bapak dan jajaran KPU menyikapi situasi tersebut agar proses tetap berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga kepercayaan publik? Kita lebih fokus ke proses yang kita lakukan itu tetap patuh pada aturan yang berlaku, kemudian kita melakukan penguatan pada tata kelola arsip dan data, karena yang namanya kerja-kerja di KPU itu jejaknya harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Sinjai, berbincang seputar kepemiluan dan demokrasi. Sobat Demokrasi, ketika mendengar kata pemilu, mungkin yang langsung terbayang adalah bilik suara, surat suara, dan hari pencoblosan. Padahal demokrasi yang berkualitas tidak lahir dalam semalam. Ada proses panjang, tahapan yang ketat, serta kerja-kerja penyelenggara yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Nah, pada episode kali ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik, yaitu menjaga demokrasi dari hulu, pentingnya tahapan dan integritas penyelenggaraan pemilu. Nah, hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten dalam bidangnya. Bapak Awaludin, selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Sobat Demokrasi, Pak Awaludin ini merupakan anggota KPU Kabupaten Sinjai, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Beliau telah menjabat 2 periode, jadi sudah melalui pemilu 2 kali dan pemilihan 2 kali. Ya Pak? Baru 1 kali untuk pemilihan. Oh, baru 1 kali untuk pemilihan. Pak Walidin, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, mungkin masih ada masyarakat yang belum mengetahui tugas dan fungsi divisi teknis penyelenggaraan. Boleh dijelaskan sebenarnya apa peran divisi teknis dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan? Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara terkait divisi teknis, jadi divisi teknis penyelenggaraan di KPU ini adalah garda terdepan yang menentukan bagaimana seluruh tahapan proses pemilu ini berjalan dengan akurat, transparan, dan berintegritas, karena hampir sebagian besar tahapan penyelenggaraan pemilu itu ada di divisi teknis, mulai dari tahapan awal pemilu di perencanaannya sampai di tahap penetapan hasil. Ya, Pak Waludin, masyarakat umumnya hanya melihat puncak pemilu pada hari pemungutan suara, padahal ada tahapan yang sangat panjang yang harus dilalui sebelumnya. Sebenarnya Pak, tahapan apa saja yang menjadi tanggung jawab divisi teknis penyelenggaraan dalam pemilu maupun pemilihan? Ya, jadi sangat banyak ya tahapan yang menjadi tanggung jawab divisi teknis. Jadi yang pertama itu dimulai dari proses verifikasi partai politik, baik itu verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Kemudian yang kedua adalah penyusunan daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi. Ya, kemudian yang ketiga adalah pencalonan, baik itu pencalonan utamanya pencalonan anggota DPRD kabupaten kota. Kemudian yang ketiga pelaporan dana kampanye, masuk ke pemungutan dan penghitungan suara, yang selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan yang terakhir adalah
penetapan hasil. Nah, itu Wah. jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh divisi teknis. Wah, ternyata ada banyak sekali tahapan yang harus dilalui oleh divisi teknik itu sendiri. Pak, dari sekian banyak tahapan tersebut, menurut Bapak, tahapan mana sih yang paling krusial dan berkesan dan masih membekas hingga saat ini? Iya, jadi kalau berbicara tahapan krusial, jadi sebenarnya tahapan di teknik itu krusial semua. Oh ya. Cuma bagi kami, eh, dari pengalaman melaksanakan beberapa tahapan pemilu yang paling krusial menurut kami itu di tahapan pencalonan. Karena di tahapan pencalonan ini kita lakukan proses verifikasi administrasi bagaimana memastikan keabsahan dokumen yang disampaikan oleh calon, dan ini prosesnya panjang ya, dan kita betul-betul harus sangat teliti karena jangan sampai ada dokumen yang sebenarnya tidak sah itu tetap kita sahkan. Nah, ini kan akan berdampak pada proses sengketa dan sebagainya. Wow. Kalau untuk yang berkesan, Pak? Yang berkesan sebenarnya ada di proses Rekap. rekapitulasi di pemilu kemarin, di mana eh, untuk pertama kalinya kita harus melakukan penghitungan suara ulang untuk satu desa yang 9 TPS. Nah, itu sangat berkesan karena banyak dinamika yang kemudian terjadi untuk sampai menyelesaikan proses itu. Lalu bagaimana KPU Kabupaten Sinjai memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai prinsip demokrasi? Ya, jadi untuk memastikan supaya proses itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, jadi eh, kita bekerja dengan tetap patuh pada regulasi. Ya, jadi kita menyelesaikan semua proses itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian bagaimana kita melakukan penguatan soliditas kerja. Ya, kita banyak melakukan koordinasi dengan KPU provinsi, kemudian dengan penyelenggara di tingkat bawah, baik utamanya itu dengan PPK. Gunanya adalah bagaimana kita supaya bisa menjaga ritme kerja dan kerja-kerja yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur. Ya. Pak Awaludin, sering kita mendengar bahwa integritas juga merupakan modal utama penyelenggara pemilu. Sebenarnya seberapa penting integritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu? Iya, jadi sangat penting karena integritas ini adalah pondasi utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu, karena dia menjadi penentu tegaknya kedaulatan rakyat. Karena tanpa nilai moral dan kejujuran dalam setiap prosesnya, maka yakin dan percaya proses hasil pemilu yang telah kita lakukan akan rawan untuk ditolak oleh masyarakat, dan tatanan demokrasi juga bisa rusak. Iya. Pak, tadi Pak Awal sempat menyinggung bahwa proses pemilu yang berkesan itu terjadi pada saat tahapan rekapitulasi, khususnya pada hasil pemilu tahun 2024 ya Pak. Sempat terjadi aksi protes dari salah satu kelompok pendukung peserta pemilu. Bagaimana Bapak dan jajaran KPU menyikapi situasi tersebut agar proses tetap berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga kepercayaan publik? Sama ya, tadi jawaban saya. Jadi kita lebih fokus ke proses yang kita lakukan itu eh, tetap patuh pada aturan yang berlaku. Kemudian kita melakukan penguatan pada tata kelola arsip dan data, karena yang namanya kerja-kerja di KPU itu jejaknya harus jelas. Ya, makanya administrasi itu harus diperkuat supaya kalaupun misalnya nanti hasil yang sudah kita lakukan ada yang pertanyakan, maka kita bisa buktikan karena ada jejaknya. Kemudian itu tadi, yang ketiga adalah bagaimana memperkuat soliditas kerja dengan banyak melakukan koordinasi dengan
KPU provinsi dan penyelenggara ad hoc di tingkat bawah. Ya, Pak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi divisi teknis dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan? Ya, jadi eh, ada beberapa tantangan yang kita menjadi tantangan divisi teknis. Yang pertama terkait eh, akurasi dan validitas data pemilih, ya, karena kita harus bagaimana memastikan bahwa eh, seluruh masyarakat ini dapat menggunakan hak pilihnya. Ya, kemudian yang kedua adalah eh, penegakan aturan eh, untuk peserta pemilu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa eh, peserta pemilu ini bisa berkampanye dengan setara, ya, tanpa ada intimidasi dan hoax. Kemudian bagaimana di pelaporan dana kampanye ini kita batasi supaya eh, peserta pemilu ini dapat bersaing secara adil. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana partisipasi dan pengawasan masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam setiap proses tahapan pemilu dan mereka bisa mengawasi seluruh tahapannya dan memantau supaya mereka bisa betul-betul yakin bahwa proses pemilu yang kita laksanakan ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian yang keempat adalah bagaimana penyelenggara ini harus independen, ya. Jadi harus memastikan bahwa penyelenggara ini memiliki integritas yang baik dan melaksanakan seluruh tahapan sesuai yang diharapkan. Iya, luar biasa sekali. Nah, Pak, selain tentang tahapan-tahapan tersebut, ada juga salah satu layanan yang sering diberikan atau yang ada di teknis penyelenggaraan, yaitu layanan terkait tanggapan masyarakat. Kadang ada warga yang baru mengetahui dirinya tercatut sebagai anggota partai politik saat ingin melamar pekerjaan, mendaftar sebagai penyelenggara ad hoc atau mengikuti seleksi tertentu. Sebenarnya, Pak, bagaimana cara masyarakat mengetahui apakah namanya tercatut sebagai anggota partai politik? Ya, jadi cukup mudah karena di KPU ini menyiapkan sebuah aplikasi untuk mengecek bagi seluruh masyarakat yang ingin memastikan dirinya apakah tercatut atau terdaftar di partai politik dengan cukup mengetik saja di HP. Ya, nama aplikasinya itu cek keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Jadi bisa dicek di situ. Bagi masyarakat yang ingin mengecek dengan cukup memasukkan nomor NIK-nya saja. Cukup memasukkan NIK. Ya. Itu tadi di aplikasi. Terus kalau seumpama orang yang tidak paham terkait tersebut. Ya, jadi kalau misalnya sudah dicek dan ternyata namanya terdaftar dan merasa tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi anggota partai politik, jadi langkah pertama bisa membuat tanggapan masyarakat melalui aplikasi itu tadi. Ya, cukup menyiapkan saja bukti tercatutnya dan fotokopi KTP. Kalaupun misalnya melalui aplikasi ini agak susah, ya, masyarakat bisa datang langsung juga ke KPU untuk membuat tanggapan masyarakat. Jadi cukup membawa itu tadi tanda bukti tercatutnya sama KTP-nya. Nanti akan dilayani di KPU. Iya, Pak. Kan yang diurus ini tentang keanggotaan partai. Tapi kalau dia misalnya punya jabatan di partai politik tersebut, apakah KPU Kabupaten Sinjai juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan seseorang yang tercatut tersebut atau bagaimana? Ya, kalau misalnya memang yang ternyata yang membuat tanggapan masyarakat itu merupakan pengurus partai politik, maka kita akan mengarahkan
masyarakat itu untuk datang langsung ke partai politiknya, ya karena yang namanya pengurus yang berhak untuk mengeluarkan mereka adalah partai politiknya. Iya, terima kasih Pak. Pak, mungkin banyak yang beranggapan saat ini KPU hanya bekerja saat pemilu atau pemilihan berlangsung. Padahal faktanya tidak demikian. Boleh diceritakan Pak, apa saja kegiatan yang dilakukan Divisi Teknis Penyelenggaraan di luar tahapan pemilu dan pemilihan? Ya, jadi di luar tahapan pemilu, jadi terkhusus untuk divisi teknis kita lebih banyak untuk memperkuat eh, kapasitas eh, apa namanya kapasitas kita untuk menghadapi tahapan pemilu. Jadi kita banyak melakukan kajian. Jadi kita di saat ini banyak melakukan kajian setiap bulan, ya kajian terkait eh, peraturan-peraturan untuk seluruh tahapan-tahapan yang ada di divisi teknis. Ya, ini gunanya adalah supaya seluruh eh, eh, masyarakat yang ada di KPU ini, Ya. ini bisa paham terkait aturan-aturan yang di setiap tahapan pemilu, dan ini bisa dipastikan bisa meningkatkan kapasitas mereka. Kemudian yang kedua, kita mulai banyak melakukan kajian-kajian terkait penataan daerah pemilihan, karena bagaimanapun ini adalah tahapan awal dan butuh banyak melakukan pengkajian, ya bagaimana membuat simulasi-simulasi penataan daerah pemilihan ke depan untuk persiapan pemilu tahun 2029. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa menjaga kualitas demokrasi itu merupakan pekerjaan yang dilakukan sepanjang waktu, Ya, betul sekali. bukan hanya pada tahun penyelenggaraan pemilu saja. Sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada Sobat Demokrasi agar terus berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas demokrasi? Iya, jadi kalau berbicara partisipasi aktif, jadi kita berharap masyarakat ini bisa berpartisipasi aktif dalam eh, setiap tahapan pemilu, karena partisipasi ini yang kemudian menjadi fondasi utama yang tidak hanya eh, menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa, tapi partisipasi ini kemudian menjadi pilar pengawasan yang menentukan bagaimana hasil pemilu itu dilaksanakan atau berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas. Wah, luar biasa sekali. Sobat Demokrasi, luar biasa sekali. Hari ini kita belajar bahwa pemilu bukan hanya di hari pencoblosan saja. Di baliknya ada tahapan yang sangat panjang, kerja teknis yang kompleks, serta komitmen integritas yang harus dijaga oleh seluruh penyelenggara. Terima kasih Pak Waludin Ya, atas sama-sama. segala informasi yang sangat bagus dan semoga memberikan pencerahan serta informasi baru kepada Sobat Demokrasi. Sobat Demokrasi, terima kasih telah mengikuti podcast KPU Kabupaten Sinjai. Jangan lupa selalu pantengin informasi-informasi terbaru seputar kepemiluan dan demokrasi melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Sinjai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Reski Rahmadani Karim dan Bapak Awaludin mohon undur diri. Salam demokrasi, pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.